Mas, ternyata ini bisa disebut dengan perempuan bahu lawean. Jadi emang setiap dia menikah, kamu pasti suaminya akan meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fandi Ramadhani. Dan kali ini saya akan melakukan penelusuran bersama Mas Gusdur. Gimana kabarnya Mas Gusdur? Alhamdulillah Mbak, sehat Mbak. Alhamdulillah Gimana Mbak? sehat Mas Gusdur. Oke teman-teman yang ada di rumah, semoga kalian dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, banyak rezeki dan diberikan umur yang panjang. Oke teman-teman, jadi malam hari ini saya sedang berada di satu lokasi dan ini beda ya Mas dengan sebelumnya. Mungkin saya jarang deh pengurusan di tempat kayak gini. Biasanya kita di hutan ya Mas ya. Nah, itu di sebelah kanan saya ada jalan Mas Gusdur, bisa dilihat lampu-lampu rumah ya, dan ini pun ada sawah. Iya, ini ada sawah juga Mas. Dan ada beberapa rumah warga di sekitar saya, cuma nggak banyak. Dan saya mendatangi tempat ini tuh sebenarnya khusus Mas, ini badan saya sakit semua Mas Gusdur. Kenapa Mbak? Tadi habis nge-gym Mas, jadi pegel banget. Jadi malam ini saya mendatangi tempat ini karena ada informasi yang cukup mengagetkan menurut saya Mas Gusdur. Jadi ada seorang perempuan yang katanya ya Mas, itu dibilang orang itu kurang sehat akalnya. Jadi dia itu kalau malam-malam ngamuk di tempat ini Mas. Ngamuk Mbak? Ngamuk di tempat ini katanya Mas. Terus katanya bisa tiduran di atas lempung sawah ini juga Mas. Masya Allah. Iya, pagi-pagi udah berlumuran lumpur dikira kayu malah manusia Mas. Jadi saya kurang paham Mas Gusdur kalau itu. Kalau cantik Mbak. Ya dibawa pulang aja nggak apa-apa Mas. Ya nanti bakal ketemu cantik Mbak. Dan seperti itu Mas Gusdur. Nah ini mayoritas pohon jati, pohon pisang ya teman-teman, pohon kelapa campuran. Dan menurut saya ini tempatnya biasa, nggak begitu rimbun, masih biasa sih, standar. Dan ada sih satu dua yang energinya besar, bahkan ada itu Mas Gusdur, ada hantu, dia tuh tanpa mempunyai kepala dan kepalanya ada juga di sekitar sini, jadi dia tuh tidak mau menyatu dengan kepalanya Mas. Biasanya kan kalau hantu tanpa kepala mesti dia memegang kepala ya, ini enggak, jadi dia tuh berpikir, saya merinding, dia nggak mau menyatu dengan kepalanya Mas. Saya nggak tahu ini kenapa, apakah ini adalah jelmaan, kita juga kurang paham karena kita di sini laki-laki Mas, karena kita di sini baru ya Mas ya. Saya baru banget penelusuran di sini, bahkan belum pernah deh saya penelusuran kayak di tempat-tempat kayak gini Mas. Pernah sih dulu di rumah saya, itu di sekitar rumah saya. Kalau ini kan jarak tadi dari rumah saya tuh sekitar 3 jam ya Mas ya. Udah mau nyampe Jogja berarti dong ya, ini bentar lagi kita udah mau nyampe Jogja. Iya teman-teman, kita ikutin jalan kaki ini ya, karena tadi kita mulai dari sana ya Mas ya. Coba dicek belakang Mas. Iya, kita mulai dari sana. Bentar deh. Tadi kayak saya melihat kayak anak kecil ngeluntuk, banter banget Mas. Iya, apa orang ngobor ya Mas? Center itu orang ngobor Mas, itu Mas. Itu orang ngobor bukan? Ngobor Mas? Saya lihat kayak kaki putih banget, tapi kecil, lari nguntuk loh Mas. Masa tuyul sih ada di sini, nggak mungkin dong. Ini memang kita deket dengan selipan Mas, atau penggilingan padi. Biasanya tempat-tempat seperti itu pasti memelihara Mas. Biasanya ya Mas ya. Karena saya bisa merasakan Mas Gusdur. Ini ya Mas Gusdur merasakan apa Mas di tempat ini Mas? Merinding ya. Kita jalan aja ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli roh ya ahli kubur ya ahli jasad mawujud. Punten, saya mau melakukan penelusuran, mencari kebenaran dan kepastian di tempat ini. Mohon maaf buat kalian yang tidak suka dengan keberadaan saya, silahkan keluar. Bau amis Mas Gusdur tercium dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mawujud. Keluar. Ada yang mendekat dengan kita Mas.
Ada yang mendekat, Mas. Keluar. Oh, Mas Gus Dur. Ternyata ada satu kuburan di sini, Mas. Ini kuburan korban kecelakaan di jalan itu. Tuh rame kan? Nah, mungkin sosok yang tanpa kepala itu korban kecelakaan, Mas. Ini yang saya rasakan seperti itu, Mas, hawanya, Mas. Waspada hewan malam ya, Mas Gus Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, Mas. Saya tidak mengganggu. Ini jarang dijamak, jadi dia tuh kaget. Atau ini untuk beradaptasi dulu ya, Mas ya. Karena memang tempat ini nggak pernah dijamak manusia, jarang lah ya. Kecuali petani-petani yang 1-2 ke sini, jadi mereka itu kayak nggak suka dengan keberadaan kita, Mas. Punten. Jangan mendekati saya, jangan sentuh saya ya. Saya di sini hanya melakukan penelusuran. Kalau kalian nggak suka dengan saya, silahkan. Saya tunggu sekarang di hadapan saya di sini. Jangan malu-malu. Apapun wujud kalian, kita sama ciptaan Tuhan ya, Mas Gus Dur. Silahkan wujudkan tubuh kalian. Mas, dengar ada suara perempuan nggak? Kayak gitu. Ya tapi kayak sedang merasakan sesuatu gitu, Mas. Udah gitu loh, kayak gitu loh, Mas. Iya. Kira-kira dari mana ya, Mas Gus Dur? Coba cek, Mas. Rumah warga mungkin. Saya kesana, Mas. Waduh, suaranya makin jelas, teman-teman. Kok dari sini ya, Mas ya? Halo? Adakah orang di sini? Soalnya ada orang iseng di sini, Mas. Hei, ada siapa di sini? Mana? Coba, yang lari kan, Mbak. Kemana, Mas? Yang bener, Mas, kamu jangan bohong, Mas. Benar, Mbak. Ada yang lari kemana? Sana, Mbak, depan, Mbak. Waduh. Kayak ada perempuan itu deh, Mas. Astagfirullahaladzim. Bukan. Saya tidak merasakan ada hawa sosok di sini. Hei, kamu mau ngapain? Siapa kamu? Waduh, ini mau coba bunuh diri ini, Mas. Saya Fani dari tim Family Laslos, sengaja penulisan di tempat ini. Mbaknya yang punya rumah. Iya. Astagfirullahaladzim. Loh. Iya, kayaknya nih di sini sendirian deh, Mas. Makanya dia berantakan. Kenapa mbaknya ada di sumur malam-malam, Mbak? Mau bunuh diri? Nggak bisa. Jangan. Kenapa mau bunuh diri? Kenapa? Terus? Astagfirullahaladzim. Sudah menikah 7 kali, tapi setiap menikah suaminya itu meninggal di malam pertama, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Nggak boleh, jangan seperti itu. Waduh, berantakan banget rambutnya, Mas. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh seperti itu. Bentar. Ini ada yang nggak cuma dia, Mas. Ini ada satu makhluk gaib yang ada di tubuh dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Loh, kok perut kamu besar? Kamu lagi hamil? Yang bener. Mana suaminya? Udah meninggal, Mas. Astagfirullahaladzim. Waduh, Mbak, kamu sedang hamil ya. Hal seperti ini tolong dihindarkan ya. Ini sekitar 6 bulanan, kalau nggak 5 bulanan, Mas. 6 bulan lah. Nggak kuat. Dapat gunjingan dari warga. Malu dikucilkan masyarakat. Tiap menikah itu kamu suaminya meninggal di malam pertama. Waduh, Mas. Mas Gus Dur, ini apa yang terjadi saya nggak tahu, Mas. Saya nggak bakal tahu ini bakal terjadi seperti ini atau yang dibilang warga adanya orang stres atau kurang sehat. Perempuan ini ya, Mas ya. Waduh, jangan-jangan ini dia cerita kayak gini ngarang, Mas. Bentar saya. Kamu nggak ngarang? Waduh,
Daripada kita berdebat, saya terawang dulu ya Mas ya. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tahunya ngamuk Mbak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. La Astagfirullah. Mas parah banget Mas. Ah, kenapa Mbak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mas, ternyata ini bisa disebut dengan perempuan bahulawean. Jadi emang setiap dia menikah, kamu pasti suaminya akan meninggal di setiap malam pertama, karena di saat malam pertama itu kamu diganggu sama satu sosok Gandharwa yang sangat besar sekali. Kamu waktu menikah dan kamu mau malam pertama dengan suami kamu, kamu selalu mencium seperti adanya bau singkong bakar di kamar kamu. Benar? Terus kayak ada suara di bawah kamar tidur kamu. Di jendela seperti ada yang mengetuk-ngetuk. Nah, Mas, bener Mas. Jadi ini menurut saya ya, dari terawangan saya, ini entah bener entah enggak teman-teman. Yang penting ini penilaian dari saya Mas ya. Jadi meninggal itu mati ya Mas, di tangan Tuhan. Aduh Mas, kenapa Mas? Ada yang kesenggol? Cek dulu Mas. Mbak, ini saya mau bicara ya. Berarti benar ini kalau menurut saya kamu ada hubungannya. Aman Mas, kamu ada mungkin kamu ada hubungannya dengan kayak ibarat kata tuh santet ya. Iya, jadi kamu itu kayak diguna-guna dan kamu itu nggak boleh menikah, dan kamu kalau menikah itu suamimu bakal meninggal. Mau kamu menikah 200 kali, 100 kali, itu kamu bakal seperti itu terus gitu. Itu menurut ibarat kata tuh pantangannya. Kalau buat orang hamil ya nggak boleh makan nangka lah gitu. Jadi itu pantangan buat kamu. Tapi ini benar rumah kamu? Ya benar. Kamu sendirian. Waduh. Kenapa Mas? Mbak, kenapa Mbak? Jangan-jangan mau melahirkan. Padahal ini baru sekitar 6 bulan. Aduh, kenapa ini? Aduh, kamu kenapa? Aduh, dia sakit perut teman-teman. Waduh, apa karena dia itu stres ya Mas ya? Maksudnya pikiran stres dan sering kayak gini juga mungkin mengganggu kehamilannya ya Mas ya? Tapi bentar Mas, ini kayak ada yang berbeda deh dari perutnya Mas. Ini kayak ada yang gak beres deh di perutnya Mas. Ini saya kayak ngerasain sesuatu yang gak beres Mas di dalam tubuh dia. Kita bawa masuk ke rumahnya. Ya Mbak. Bentar Mbak, saya boleh nggak meriksa perut kamu? Saya bukan dokter, tapi saya merasakan ada hawa yang nggak baik di dalam perut kamu. Aduh, kita kalau masuk takut nggak sopan. Ini ada bangku nih, kita di sini aja nggak apa-apa Mas? Bangku ini nih, ini di bangku, iya, bangku ini. Mbak, ini milik kamu nggak itu? Saya boleh di situ buat meriksa perut kamu. Mas, ini kita tutup dulu ya. Kita bawa dia, Mas Gus Dur, angkat dia dan kita amankan dulu. Saya nggak kuat soalnya, kasih dulu jalan. Kita bawa sekarang ya Mbak. Iya, bawa sekarang aja. Saya takut terjadi apa-apa di dalam perutnya Mas. Ini Mbak. Sebaiknya kita ke dalam aja Mbak. Jangan deh Mas, takutnya nanti. Iya gampang, kita bisa rencana itu. Yang penting ini kita tutup dulu dan Mas Gus Dur bawa ini digendong. Mbak. Kenapa Mas? Kenapa lagi sih Mas? Ayo Mbak berdiri Mbak, kita harus amankan ini dulu Mas. Takutnya malah hujan. Kita tutup dulu aja ya Mas ya. Ya Mbak. Gimana? Ya Mbak. Teman-teman yang ada di rumah, ini terpaksa saya akan harus amankan. Saya memang bukan dokter, tapi saya merasa ada yang nggak beres di perutnya. Nanti kita sambung lagi ya Mas ya. Kalau ada kesempatan dan mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau lanjut kita kabari lagi ya Mas ya. Oke teman-teman, dari saya segini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak, jalan Mbak, bisa nggak Mbak? Mana ini Mbak? Bentar amanin dulu Mas ini Mas. Ke depan, taruh sana Mbak. Terserah.
Ayo pelan-pelan mbak, pelan-pelan mbak, Rasanya gimana sih mbak? pelan-pelan, Aduh, pelan-pelan, pelan-pelan, ini mbak, pelan-pelan. lihatin mbak. Wah, padahal kan kayak gini. Iya.